Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Lagi dari Universitas Yangkuala dari Fakultas Teknik Prodi Pertambangan. NPM saya adalah 2504 1080 1100 Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan kegiatan usaha pertambangan. Nah, itu yang pertama adalah saya akan menginformasikan mengenai tahapan kegiatan usaha pertambangan ini. Materi ini sangat penting karena industri pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran besar dalam perekonomian. Nah, terutama dalam hal penyediaan bahan baku, energi maupun devisa negara. Namun untuk bisa memproduksi mineral atau bagaimana sampai menjadi produk jadi, ada rangkaian proses panjang yang harus dilalui. Rangkaian proses inilah yang akan saya jelaskan secara sistematis. Nah, yang pertama adalah prospecting atau tahap pencarian awal. Nah, kegiatan pertama ini dimulai dari tahapan prospecting, yaitu usaha awal untuk menemukan daerah yang berpotensi mengandung mineral. Nah, pada tahapan ini para geologis melakukan kegiatan seperti pengamatan di lapangan, pemetaan geologi sederhana, analisis batuan di permukaan, studi literatur terhadap data geologi. Nah, tujuan prospecting ini bukan untuk menentukan data cadangan, tetapi sekedar mengetahui apakah suatu area layak dilanjut ke tahap eksplorasi atau tidak. Tahap ini biasanya membutuhkan biaya yang relatif kecil. Nah, yang kedua adalah exploration detail. Setelah ditemukan indikasi mineral, kegiatan masuk ke tahap eksplorasi. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang jauh lebih lengkap dan mendalam seperti pengeboran, pemetaan geologi detail, uji geofisika seperti magneting atau grasivitas, atau analisis geokimia untuk mengetahui kadar unsur. Nah, dari eksplorasi ini perusahaan dapat mengetahui jumlah cadangan kualitas atau grade mineral, bentuk endapan, dan kedalaman lokasi mineral. Data-data ini sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan di tahap berikutnya. Nah, yang ketiga adalah evaluasi. Setelah eksplorasi selesai dan data lengkap diperoleh, dilakukan analisis yang disebut feasibility study atau studi kelayakan. Studi ini menilai apakah endapan tersebut menguntungkan secara ekonomi dilihat dari beberapa aspek. Nah, yang pertama adalah kadar mineral, grade, biaya penambangan, terus yang ketiga adalah harga jual produk, yang keempat adalah risiko lingkungan, yang kelima adalah faktor sosial, dan yang keenam adalah potensi keuntungan jangka panjang. Nah, jika hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa cadangan tersebut non-ekonomi, maka lokasi itu biasanya tidak dilanjutkan dengan hanya menjadi arsip. Namun apabila hasilnya ekonomik, maka kegiatan tambang dapat berlanjut ke tahap perencanaan tambang. Nah, yang keempat adalah mine planning, perencanaan tambang. Nah, pada tahap mine planning ini perusahaan merancang bagaimana tambang akan dikelola. Perencanaan ini diliputi dengan menentukan metode pertambangan yang paling tepat, menentukan desain tambang, menghitung kebutuhan peralatan tambang, memperkirakan umur tambang, dan menyusun awal produksi taruhan. Nah, tahap ini sangat penting karena kesalahan perencanaan dapat menyebabkan kerugian besar di masa produksi. Nah, yang kelima adalah mine development atau pengembangan tambang. Masuk ke tahap ini, pengembangan tambang itu yaitu membangun seluruh fasilitas yang dibutuhkan sebelum tambang dapat beroperasi. Contoh kegiatan development adalah pembukaan lahan, pembangunan jalan tambang, pembentukan opening trench atau akses ke endapan, pemasangan sistem drainage dan pengelolaan air, dan yang terakhir adalah pembangunan kantor, workshop, stockpile, dan fasilitas pendukung lainnya. Tahap development ini merupakan transisi dari perencanaan menuju produksi. Nah, yang keenam adalah mine exploration, penambangan atau produksi. Setelah semua siap, barulah dilakukan eksploitasi, yaitu proses penambangan secara langsung untuk mengambil biji atau batu bara di dalam tanah. Kegiatan ini meliputi pengeboran dan peledakan, pemuatan biji menggunakan sofo atau eskavator, pengangkutan menggunakan drum truck atau conveyor, dan penimbuhan atau pengiriman ke pabrik pengolahan. Tahap ini adalah inti dari kegiatan pertambangan dan biasanya berlangsung selama bertahun-tahun tergantung besar kecilnya cadangan. Yang ketujuh adalah mineral dressing atau pengolahan awal. Setelah biji diambil, tidak semuanya langsung dapat dijual. Banyak mineral yang memerlukan proses pengolahan awal atau mineral dressing. Tujuannya itu adalah untuk
meningkatkan kadar atau memisahkan material motor. Proses yang sering digunakan adalah crushing, screening, washing, grinding, dan flotasi. Tahap ini membuat biji menjadi lebih siap untuk diolah di tahap berikutnya. Dan yang kedelapan adalah ekstraktif metalurgi, pengolahan lanjutan. Tahap ini adalah proses untuk mengambil unsur logam berharga dari mineralnya dengan metode fisik atau kimia. Contoh prosesnya adalah smelting atau peleburan, leaching pada tambang emas untuk melarutkan logam berharga, dan refining atau pemurnian hingga menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Tahap ini membutuhkan teknologi tinggi dan investasi besar. Nah, terakhir adalah marketing atau pemasaran produk. Nah, setelah produksi, perusahaan memasuki tahap marketing. Produk mineral dapat dijual ke industri dalam negeri atau diekspor ke luar negeri. Nah, demikian penjelasan lengkap mengenai tahapan kegiatan usaha pertambangan mulai dari pencarian awal hingga kegiatan reklamasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.